Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Guna-guna Sapu Tangan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya setelah proses ruqyah berlangsung cukup lama, suasana menjadi tenang. Ibu Rama terlihat lebih tenang dan Kiai Abdullah menuntut semua orang untuk berdoa bersama. "Aku mohon maaf Ayuni, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku terlalu terikat dengan kesedihan," kata Ibu Rama meneteskan air mata. Ayuni merasakan perasaan campur aduk. "Ibu, aku hanya ingin agar semuanya bisa kembali normal," jawabnya sembari menahan tangis. Malam itu Ayuni dan Roman meninggalkan rumah Ibu Rama dengan harapan baru. Meskipun masa lalu tetap membayangi, mereka berdua bertekad untuk menghadapi masa depan bersama, tanpa gangguan dari sosok-sosok menyeramkan yang pernah menghantui mereka. Setelah keluar dari rumah orang tua Rama, Ayuni merasa sedikit lega, namun masih ada perasaan yang menggantung di benaknya. Dia merasa perlu mengunjungi orang tuanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi, terutama tentang perjalanan ke pesantren dan gangguan-gangguan yang selama ini dialaminya. Bersama Roman, mereka memutuskan untuk mampir ke rumah Ayuni sebelum kembali ke Salatiga. Saat tiba di rumah, mereka disambut dengan hangat oleh orang tua Ayuni. Roman tampak sedikit canggung, tapi Ayuni segera memperkenalkannya. "Ini Roman, Bu, Pak, teman kerjaku di sekolah," kata Ayuni sambil tersenyum. Ayah dan ibu Ayuni mengangguk ramah, sementara adiknya Dara memandangi Roman dengan tatapan penasaran. Tanpa diduga, Dara tiba-tiba melontarkan pertanyaan dengan nada cengengesan. "Mas Roman bisa lihat itu juga ya? Sama kayak aku." Ayuni melirik Dara dengan bingung. "Maksud kamu apa, Dara?" Roman tertawa kecil, merespon dengan santai. "Wah, kayaknya kita bisa ngobrol panjang tentang itu nanti, Dara." Semua orang tertawa dan suasana menjadi lebih hangat. Mereka duduk di ruang tamu saling berbagi cerita tentang kejadian-kejadian di pesantren. Ayuni menjelaskan tentang ruqyah yang dilakukan oleh Kiai Abdullah dan bagaimana sapu tangan Rama telah dibakar untuk menghentikan gangguan yang selama ini menghantuinya. Namun di tengah perbincangan terdengar suara keras dari dapur. Suara piring dan gelas yang seperti dilemparkan. Semua orang di ruangan itu terkejut. Ibu Ayuni langsung berdiri. "Apa itu?" tanyanya dengan nada panik. Ayah Ayuni segera berjalan ke dapur untuk memeriksa, diikuti oleh Roman dan Ayuni. Di sana, mereka menemukan piring dan gelas berantakan di lantai. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana. "Tidak ada angin, tidak ada apapun. Tapi kenapa semua ini bisa berjatuhan?" tanya ayah Ayuni, mengerutkan kening. Roman merasakan hawa aneh. "Mungkin ini bukan kejadian biasa," gumamnya pelan. Dia merasa ada energi yang tidak terlihat. Saat mereka kembali ke ruang tamu, Dara yang semula tampak cengengesan kini berubah menjadi pucat. Wajahnya tampak ketakutan dan dia perlahan menunjuk ke arah ruang keluarga yang agak gelap. Kak, lihat di sana," Dara berbisik dengan suara gemetar. Ayuni mengikuti arah pandangan Dara, matanya mencoba menembus kegelapan di sudut ruang keluarga. Di sana, samar-samar sosok yang menyerupai Rama berdiri. Wajahnya rusak, penuh luka, dan mata yang dulu teduh kini menatap dengan kemarahan yang luar biasa. "Tidak mungkin." Ayuni mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Sosok itu semakin jelas dan wajahnya yang penuh luka membuat bulu kuduk Ayuni berdiri. Roman yang melihat perubahan ekspresi di wajah Ayuni langsung bergerak cepat. "Ayuni, jangan panik, tetap tenang." Dia meraih tangannya, mencoba menenangkannya.
Kenapa dia di sini? Bukankah ini udah selesai? Ayuni bergumam, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Roman menatap sosok itu dengan tajam. Dia mulai melantunkan doa-doa dalam hati, berharap bisa mengusir kehadiran yang tidak diinginkan itu. Namun sosok tersebut tidak bergerak, hanya terus menatap mereka dengan tatapan yang mengintimidasi. Aku akan bawa kalian semua keluar dari rumah ini sebentar, kata Roman tegas, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Namun sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu mulai bergerak mendekat. Dara menjerit dan bersembunyi di balik punggung ayahnya, sementara Ibu Ayuni terlihat shock, tidak mampu berkata-kata. Pergi dari sini, Roman berseru dengan suara tegas, memerintahkan sosok itu untuk pergi. Dia terus membaca ayat-ayat suci dengan suara yang semakin lantang, tapi sosok tersebut seolah tidak terpengaruh. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip-kedip, membuat suasana semakin mencekam. Sosok Rama yang penuh luka itu tampak semakin jelas di depan mereka, dan kini suaranya mulai terdengar. Ayuni, kenapa kamu meninggalkanku? Suaranya serak, penuh dendam. Ayuni menutup telinganya, berusaha menahan ketakutan yang melanda. Aku tidak meninggalkanmu, aku tidak tahu kenapa semua ini terjadi. Namun sosok itu tampak tidak peduli dengan penjelasan Ayuni. Dia terus mendekat, hingga tiba-tiba seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Hanya suara nafas berat dan kemerencing piring pecah yang terdengar di sekitar mereka. Roman menarik nafas dalam-dalam. Lalu dengan suara tegas dia berkata, dengan izin Allah, aku memerintahkanmu untuk pergi. Tiba-tiba angin dingin berembus melalui jendela dan sosok itu menghilang seketika, meninggalkan keheningan yang mengerikan. Ayuni terduduk lemas di lantai, masih gemetar. Dara yang bersembunyi di belakang perlahan-lahan mendekat ke Ayuni dan memeluknya erat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah Ayuni bertanya, masih bingung dengan apa yang baru saja mereka alami. Ada sesuatu yang belum selesai, Pak, kata Roman pelan, tatapannya serius. Sepertinya sosok itu belum mau pergi. Kita harus mencari tahu mengapa. Ayuni mengangguk lemah. Dia tahu, meskipun sapu tangan Rama sudah dibakar dan gangguan di pesantren berhenti, masih ada misteri yang tersisa. Sosok menyerupai Rama yang penuh luka itu bukan hanya tentang masa lalu yang belum selesai. Ada sesuatu yang lebih dalam dan gelap yang perlu mereka hadapi. Malam itu keluarga Ayuni memutuskan untuk tidak tinggal di rumah. Mereka memilih menginap di tempat yang lebih aman, sementara Roman berjanji akan membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini jauh dari selesai, dan Ayuni tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh akan penuh dengan kengerian yang belum terpecahkan. Ayuni dan Roman memutuskan untuk kembali ke Salatiga pada malam itu, meninggalkan keluarga Ayuni yang menginap di rumah Pak Ade Sabto dan Bude Jayanti demi keselamatan mereka. Setelah pengalaman mencekam di rumah Ayuni, mereka tidak ingin berlama-lama di Yogyakarta. Dengan harapan perjalanan pulang bisa berjalan lancar, mereka mulai perjalanan melewati jalanan yang sepi di malam yang gelap. Udara malam terasa dingin saat motor Roman melaju melewati jalan yang sepi tanpa rumah penduduk. Ayuni duduk di belakangnya, memeluk erat tubuh Roman dengan perasaan cemas yang tidak kunjung hilang sejak kejadian di rumah. Malam itu sunyi, hanya suara motor yang memecah keheningan. Namun, mencoba menenangkan diri dengan menarik nafas dalam-dalam, namun bayangan sosok Rama yang menyeramkan masih menghantuinya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari sudut matanya, Ayuni melihat sesuatu yang aneh di sisi kanan motor mereka. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan, tapi semakin lama sosok itu semakin jelas. Sebuah sosok berambut panjang terbang melayang di samping motor mereka. Kuntilanak dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan melayang mengikuti mereka. Matanya memerah dan bibirnya mengeluarkan suara tawa yang menggema diiringi tangisan yang menyayat hati. Tawa dan tangisan itu bercampur, membentuk suara yang tidak manusiawi dan menyeramkan. Ayuni tersentak dan menjerit histeris. Roman, itu kuntilanak, dia ada di samping kita. Tangannya semakin erat memeluk Roman bergetar ketakutan. Roman menoleh sejenak ke arah kanan dan melihat sosok itu melayang mengikuti mereka. Wajahnya pucat, tapi dia mencoba tetap tenang. Tenang Ayuni, jangan lihat ke arahnya, seru Roman, suaranya berusaha terdengar tegas meski ia sendiri merasakan ketegangan yang luar biasa. Ayuni tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat.
Sosok kuntilanak itu melayang dengan cepat di samping mereka, mengeluarkan suara cekikikan yang menusuk telinga. Lalu tiba-tiba menangis meraung-raung. Roman semakin mempercepat motornya, berharap bisa meninggalkan sosok tersebut di belakang. Namun, semakin cepat mereka melaju, semakin dekat kuntilanak itu tampak, seolah tidak terpengaruh oleh kecepatan mereka. Astagfirullah, bismillah. Roman mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara keras, mencoba mengusir sosok itu. Suaranya terdengar mantap, meskipun dalam hati ia merasakan ketakutan yang sama dengan Ayuni. Sosok kuntilanak itu tetap melayang di samping mereka, sesekali tampak tersenyum jahat dengan gigi-gigi taringnya yang kotor. Motor melaju di jalanan yang semakin sunyi dan gelap. Hanya cahaya lampu motor yang menerangi perjalanan mereka, menciptakan bayangan-bayangan seram di sekitar jalan. Kuntilanak itu kini terlihat semakin dekat, menatap Ayuni dengan mata kosong yang menyeramkan. Tawa dan tangisannya bersautan seperti menertawakan ketakutan mereka. Ayuni mulai kehilangan kendali atas dirinya, histeria dan ketakutan menguasai pikirannya. Dia memeluk Roman dengan erat, berharap gangguan ini segera berakhir. "Roman, cepat, aku takut." Suaranya terdengar putus asa. Roman terus melafalkan ayat-ayat suci, mencoba melindungi mereka dari sosok mengerikan yang terus mengikuti. Namun, tiba-tiba kuntilanak itu melayang tepat di depan mereka, melambatkan motornya secara tidak wajar, seolah menantang mereka untuk bertabrakan dengannya. Roman mengerem mendadak, motor berhenti dengan cepat, hampir membuat mereka terjatuh. Kuntilanak itu masih di depan mereka, melayang sambil tertawa keras. Wajahnya kini berubah lebih mengerikan, penuh luka dan darah yang menetes di sekitar bibirnya. "Ayuni, jangan lihat," seru Roman sambil tetap membaca ayat-ayat suci. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi selain terus berdoa, berharap kekuatan doa bisa mengusir sosok itu. Namun tiba-tiba kuntilanak itu terdiam, suaranya hilang dan tubuhnya mulai memudar di depan mereka. Seketika sosok itu lenyap tanpa jejak, meninggalkan jalan yang kembali sunyi. Ayuni masih terisak, menggigil ketakutan. Roman menghela nafas berat, berusaha menenangkan diri. Sudah hilang, kita aman sekarang," katanya mencoba menenangkan Ayuni meskipun ia sendiri masih merasakan ketegangan. Ayuni menggeleng masih gemetar. "Kenapa mereka terus mengejar kita? Apa yang sebenarnya terjadi, Roman?" Roman memandang jalan kosong di depan mereka. "Ada sesuatu yang belum selesai, Ayuni. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Ibu Rama. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Gangguan ini bukan kebetulan." Ayuni menunduk, air matanya mengalir. "Aku takut, Roman. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menghadapi semua ini." Roman menghela nafas dalam. "Kita akan cari tahu, dan kita akan melawannya bersama-sama. Aku akan selalu ada untukmu." Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Salatiga, masih dihantui perasaan bahwa semua ini belum benar-benar berakhir. Meskipun sosok kuntilanak itu telah pergi, Ayuni tahu bahwa kengerian ini masih jauh dari selesai. Pertanyaan demi pertanyaan terus menghantui pikirannya. Apa hubungan semua ini dengan sosok Rama yang telah meninggal? Dan bagaimana ia bisa terbebas dari teror yang terus mengikuti? Roman terus memacu motornya, berharap bahwa di kota Salatiga mereka bisa menemukan jawabannya. Namun Ayuni merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka, bahkan dalam keheningan malam yang pekat. Sesampainya di depan kos Ayuni, suasana malam semakin sunyi dan mencekam. Waktu menunjukkan pukul 2:15. Hanya suara mesin motor Roman yang terdengar, memecah keheningan malam yang semakin kelam. Begitu Roman menurunkan standar motornya, mata Ayuni tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang aneh di teras kosnya. "Astagfirullah," seru Ayuni. Suaranya gemetar. Tepat di depan pintu masuk kos berdiri 3 pocong. Mereka membelakangi Ayuni dan Roman. Tampak kaku dan menyeramkan, baju kafan mereka tampak lusuh, dan meskipun tidak bergerak, kehadiran mereka terasa begitu mengancam. Ayuni langsung merasa dingin menjalar di punggungnya. "Ayo Roman, kita pergi dari sini cepat," seru Ayuni panik, memegangi bahu Roman erat-erat, tubuhnya mulai gemeteran. Roman menoleh, melihat pocong-pocong itu berdiri diam tanpa pergerakan. Nafasnya tersegal, namun ia berusaha tenang. Tanpa banyak kata, dia segera menyalakan motornya kembali. Ayuni langsung naik kembali ke motornya, memeluk Roman erat-erat, seolah ketakutannya akan lenyap jika mereka bergerak cepat. Motor Roman melaju kembali keluar dari area kos, meninggalkan sosok-sosok pocong yang masih berdiri di teras.
Perjalanan mereka tanpa tujuan pasti, namun hanya satu hal yang Ayuni ingatkan saat itu, menjauh dari kos. Beberapa menit kemudian mereka sampai di perempatan jalan tempat Pak Lek Parmin, penjual nasi goreng langganan Ayuni, masih membuka warung kecilnya meski sudah hampir menutup. Lampu terang warung tersebut memberikan rasa lega sejenak di hati Ayuni. Ketika mereka tiba, Pak Lek Parmin yang sedang membereskan barang-barangnya terkejut melihat wajah Ayuni dan Roman yang tampak pucat dan panik. Wajahnya yang biasa ramah kini dipenuhi rasa penasaran. Mbak Ayuni, Mas Roman, kenapa? Kelihatannya kok kayak orang dikejar setan. Tanya Pak Lek Parmin dengan logat Jawa yang kental sambil membereskan beberapa piring yang tersisa. Ayuni yang masih terengah-engah berusaha mengatur nafasnya. Pak, nasi gorengnya masih ada nggak? Boleh pesan 2 porsi. Pak Lek Parmin mengangguk sambil menghela nafas panjang. Masih mbak, saya bikin sekarang, sabar ya. Sambil menunggu nasi goreng dimasak, Pak Lek Parmin melirik ke mereka berdua dengan wajah penuh penasaran. Kok kayaknya ketakutan banget, ada apa toh? Malam-malam gini loh. Roman yang merasa sedikit lebih tenang setelah berhenti, mencoba menjawab sambil tersenyum kecil. Pak, tadi di depan kos Ayuni ada yang aneh. 3 pocong berdiri di sana, membelakangi kita. Kami gak jadi masuk ke kos, langsung kabur ke sini. Pak Lek Parmin berhenti mengaduk nasi gorengnya, wajahnya berubah tegang. Loh, pocong? Di kos itu ya? Tanyanya sambil menatap mereka serius. Sebenarnya sudah lama saya dengar cerita-cerita aneh di sekitar situ, terutama setelah maghrib. Tapi nggak nyangka bakal seserem itu. Roman dan Ayuni saling menatap. Ayuni yang sejak tadi berusaha menenangkan diri, kini semakin cemas mendengar cerita Pak Lek Parmin. Maksud Pak Lek apa? Ada apa sebenarnya di kos itu? Tanyanya pelan, suaranya gemeteran. Pak Lek Parmin mengangkat alis, menatap ke arah jalanan yang sepi di belakang mereka. Ya, ada yang bilang kalau daerah situ memang angker, Mbak. Apalagi sejak ada beberapa kejadian orang kesurupan di situ beberapa bulan yang lalu. Saya dengar juga dari orang-orang sini, banyak penghuni kos yang sering diganggu makhluk halus, terutama pocong dan kuntilanak. Katanya daerah itu dulunya tempat pemakaman yang dipindahkan karena pembangunan. Mendengar penjelasan itu, Ayuni merinding. Selama ini dia memang sering merasa ada yang aneh di kos, terutama setelah kejadian-kejadian yang dialaminya. Tapi dia tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Roman mendengarkan dengan serius, wajahnya semakin tegang. Nah, ini nasi gorengnya sudah jadi, kata Pak Lek Parmin tiba-tiba, memecah ketegangan di udara. Dia menyerahkan 2 bungkus nasi goreng kepada mereka, masih hangat dan berbau sedap, seolah tidak terpengaruh dengan cerita horor yang barusan diucapkannya. Terima kasih Pak, kata Ayuni pelan, sambil menerima nasi gorengnya, namun di dalam pikirannya ketakutan itu masih belum hilang. Roman yang selama ini selalu menjadi pelindung Ayuni kini juga terlihat semakin waspada. Pak, ada saran nggak biar gangguan kayak gitu nggak terjadi lagi? Tanyanya, meskipun ia sudah menduga bahwa solusi terbaik adalah ruqyah atau perlindungan spiritual lainnya. Pak Lek Parmin mengangguk. Saya sarankan kalian lebih banyak zikir, minta perlindungan kepada Allah. Makhluk-makhluk seperti itu cuma bisa mengganggu kalau kita lemah secara rohani. Ya kalau perlu, coba cari tempat yang lebih aman sementara waktu. Setelah mendengar saran dari Pak Lek Parmin, Roman mengangguk pelan. Terima kasih Pak, kami akan berhati-hati. Setelah menyelesaikan obrolan mereka, Ayuni dan Roman kembali ke motor, berusaha mengatur nafas dan mengatasi rasa takut yang masih menggantung. Apa kita ke kos lagi? Atau kita cari tempat lain buat malam ini? Tanya Roman dengan suara pelan. Ayuni menggeleng pelan, masih diliputi rasa takut. Aku gak berani balik ke sana sekarang, mungkin kita bisa cari tempat menginap sementara malam ini. Roman mengangguk setuju. Baiklah, kita cari penginapan. Mungkin besok kita bisa bicara dengan Pak Kiai lagi untuk mencari solusi lebih lanjut. Dengan itu mereka memutuskan untuk mencari penginapan terdekat, berharap bisa berlindung dari gangguan makhluk halus yang terus menghantui Ayuni. Malam itu terasa begitu panjang dan penuh kengerian, namun Ayuni tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Apa yang dimulai dari sapu tangan Rama kini telah membuka tabir kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Ayuni terbangun dengan rasa berat di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menekan dada dan wajahnya. Awalnya dia berpikir itu hanya ketindihan, tapi perlahan dia menyadari ada yang berbeda.
Bau familiar dari sapu tangan itu menusuk hidungnya. Ketika matanya membuka, samar-samar dia melihat sosok hitam besar berdiri di sudut kamar. Dan sapu tangan itu menutupi mulut serta hidungnya dengan ketat. Segera kesadarannya semakin kabur, tubuhnya terasa lemas. Dan sebelum benar-benar pingsan, ia sempat berpikir, Aku dibius. Ketika Ayuni sadar, pandangannya kabur. Namun dia langsung mengenali ruangan itu. Ini bukan penginapan. Ia ada di kamar Rama, mantan kekasihnya. Kamar ini dulu sering ia datangi saat mereka masih berpacaran, sebelum semua mimpi buruk ini terjadi. Ayuni berusaha bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada yang menahan seluruh tubuhnya. Samar-samar pintu kamar terbuka dan langkah kaki terdengar mendekat. Sosok yang muncul membuat Ayuni merinding. Ayah Rama dengan senyuman dingin dan mata yang menyeratkan kebencian masuk ke dalam kamar, mendorong kursi roda tempat Ibu Rama duduk. Wajah Ibu Rama terlihat kosong, tanpa ekspresi. Matanya redup seperti sudah kehilangan harapan. Namun yang lebih mengejutkan adalah sikap Ayah Rama yang terlihat puas. "Selamat datang kembali Ayuni," katanya dengan suara rendah namun mengandung ancaman. "Aku sudah lama menunggumu untuk kembali ke sini." Ayuni terisak. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini? Apa yang kalian inginkan dariku?" Suaranya bergetar, penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Ayah Rama hanya tersenyum lebih lebar. "Kamu tahu, setelah kematian Rama, hidup kami berubah. Istriku ini, dia tidak pernah berhenti menangis. Dia merasa hancur karena anaknya meninggal tanpa bisa menikah denganmu, tanpa bisa memenuhi janjinya. Jadi kami memutuskan untuk melakukan sesuatu." Ayuni merasa nafasnya semakin berat. "Kalian, apa yang kalian lakukan?" "Segala cara Ayuni," jawab Ayah Rama dingin. "Kami meminta bantuan Ki Sukmo, seorang dukun sakti. Dialah yang membantuku mengirimkan pocong, kuntilanak, dan jin-jin itu. Semua demi satu tujuan, agar Rama tetap bisa bersamamu, bahkan dalam kematiannya." Ayuni tercekat, hatinya semakin diliputi ketakutan. "Jadi sosok yang menyerupai Rama itu..." Ayah Rama mengangguk dengan puas. "Itu bukan anakku, tapi jin yang menyerupai Rama. Dia ingin menikah denganmu Ayuni, melanjutkan apa yang tidak bisa dilakukan Rama saat dia hidup. Kami hanya butuh satu hal lagi, pernikahan antara kamu dan arwahnya." Mendengar ini tubuh Ayuni gemetar hebat. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kalian gila," teriaknya dengan suara serak. "Rama sudah tiada, aku tidak mungkin menikah dengannya." Tiba-tiba Ibu Rama yang duduk di kursi roda membuka mulutnya. Suaranya parau dan penuh emosi. "Kamu berhutang kepada anakku Ayuni. Kamu yang membuatnya mati sebelum waktunya. Kami hanya ingin anak kami mendapatkan apa yang seharusnya miliknya. Kamu..." Matanya yang awalnya kosong kini berkilat-kilat penuh dengan dendam yang telah lama dipendam. Ayuni menangis semakin keras. "Aku tidak bersalah. Rama meninggal karena kecelakaan, bukan salahku." Namun Ayah Rama tampaknya tidak peduli. "Tidak ada gunanya berdebat Ayuni. Ki Sukmo sudah menyiapkan semuanya. Ritual pernikahan ini akan dilakukan malam ini. Setelah itu, kamu akan terikat selamanya dengan arwah Rama. Ini adalah takdir yang harus kamu jalani." Pikiran Ayuni berpacu mencari jalan keluar. "Roman," bisiknya pelan. Dia berharap Roman menyadari ada yang tidak beres dan segera datang untuk menyelamatkannya. Namun di mana Roman sekarang? Apakah dia juga telah ditangkap? Ayuni tidak bisa memikirkan hal lain selain bahwa dia harus melarikan diri apapun caranya. Dalam keputusasaan, Ayuni mencoba memberontak, berusaha membebaskan dirinya dari keterikatan tidak kasat mata yang menahan tubuhnya di tempat tidur. Namun setiap kali dia bergerak, tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya dengan kuat. Ayah Rama berdiri di depan Ayuni, mengeluarkan selai sapu tangan dari saku bajunya. "Sapu tangan ini adalah kunci pengikat antara kamu dan Rama. Ini yang akan mengikat jiwa kalian dalam ritual nanti. Siapkan dirimu Ayuni." Dia mendekat, siap mengikatkan sapu tangan itu di wajah Ayuni. Ayuni berteriak, memohon agar mereka menghentikan semua ini. Tapi suara teriakannya tidak menghasilkan apa-apa selain gema di ruangan tersebut. Tiba-tiba pintu kamar terbanting terbuka dengan keras. Roman berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh dengan amarah dan ketegasan. "Hentikan ini!" Ayah Rama berbalik dengan kaget.
namun dia segera tertawa. Jadi ini temanmu, Ayuni, pemuda sok pahlawan ini. Apa kau pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah kami persiapkan dengan matang? Roman tidak menjawab. Dia langsung bergerak cepat, meraih Ayuni yang masih terbaring kaku di tempat tidur. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, Roman mencoba mematahkan pengaruh gaib yang menahan tubuh Ayuni. Dia merasakan kekuatan yang besar menahan, tapi dia tidak gentar. Dengan penuh keyakinan, dia terus melantunkan ayat-ayat suci. Ayah Rama terlihat panik. Tidak, kamu tidak bisa menghentikan ini. Ki Sukmo sudah mempersiapkan semuanya. Serunya berusaha mendekat untuk menghentikan Roman. Namun Roman tidak berhenti. Dengan tekad penuh, dia mengangkat Ayuni. Meskipun tubuhnya masih terasa berat, perlahan kekuatan gaib yang menahan Ayuni mulai melemah dan sapu tangan yang sebelumnya mengikat di tangannya jatuh ke lantai. Dalam sekejap, sosok hitam di sudut kamar mulai menghilang, seolah tertiup angin. Ayah dan Ibu Rama tampak marah dan putus asa, namun kekuatan mereka sudah hilang. Jin yang menyerupai Rama lenyap dan kamar itu kembali sunyi. Roman menarik nafas panjang dan mengajak Ayuni keluar dari rumah itu. Ayo, kita harus pergi sekarang sebelum mereka mencoba hal lain, katanya sambil menggenggam erat tangan Ayuni yang masih gemetar. Ayuni mengangguk lemah, namun ia tahu bahwa ancaman dari keluarga Rama belum sepenuhnya berakhir. Mereka telah melibatkan kekuatan gaib yang berbahaya dan hanya waktu yang akan menentukan apakah mereka akan mencoba lagi. Tapi satu hal yang pasti, Ayuni tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap mereka lagi. Dengan Roman di sisinya, dia merasa ada harapan untuk melawan kegelapan yang mengancam hidupnya. Pagi itu di kebun karet yang gelap dan sunyi di belakang rumah keluarga Rama, Roman dan Ayuni berlari sekencang mungkin. Mereka tahu ancaman di balik mereka semakin mendekat. Seketika mereka mulai menembus bagian dalam kebun. Bayangan-bayangan gelap berkelebat di sekitar mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Pohon-pohon karet yang menjulang tinggi dengan dedaunan yang menggantung rendah menciptakan suasana yang mencekam, seakan-akan mengintai dari segala arah. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Di depan mereka berdiri sosok-sosok menyeramkan. Makhluk halus yang dulu hanya ada dalam bayangan, kini nyata di depan mata. Kuntilanak dengan rambut kusut, pocong-pocong yang melompat-lompat dan sosok hitam besar dengan mata merah menyala bergerak perlahan mendekat. Membentuk lingkaran yang mengurung mereka, Ayuni tercekam ketakutan. Tangannya mencengkeram erat lengan Roman. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Ayuni, suaranya bergetar. Roman mencoba berpikir cepat, namun ketika dia mendongak, dia melihat ayah Rama berjalan mendekati mereka dengan tatapan penuh kebencian. Ditemani oleh sosok Ki Sukmo yang samar-samar tampak di belakangnya. Kalian tidak akan bisa lari, seru ayah Rama dengan suara serak. Kamu Ayuni akan menjadi milik anakku selamanya, baik kau suka ataupun tidak. Ayuni gemetar hebat, sementara makhluk-makhluk gaib itu semakin mendekat, membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dan berat. Mereka terpojok, tidak ada jalan keluar. Roman mencoba melawan rasa takutnya, berusaha melindungi Ayuni di belakangnya sambil terus melafalkan ayat-ayat suci. Namun jumlah makhluk yang mengepung mereka terlalu banyak. Namun tepat ketika ayah Rama bersiap untuk memanggil Ki Sukmo melakukan ritual terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya samar muncul dari balik pepohonan dan dari dalam cahaya itu muncullah sosok yang tidak terduga. Sosok itu adalah Rama, namun kali ini dia tampak berbeda. Tidak lagi menyeramkan seperti yang selama ini menghantui Ayuni. Sosok Rama ini memancarkan sedikit cahaya, wajahnya tenang, tidak ada lagi kesuraman yang biasanya membayangi. Ayah, suara Rama terdengar lembut namun penuh kejelasan. Sudahlah, aku sudah tenang di alam sana. Tolong hentikan semua ini. Biarkan Ayuni hidup dengan damai. Ini bukan takdirnya. Aku sudah tiada. Ayah Rama yang awalnya tampak penuh keyakinan tiba-tiba terhuyung mundur. Matanya membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak, ini tidak mungkin. Anakku, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Teriaknya sambil memegang kepala dengan kedua tangan, seolah tidak mampu menerima kenyataan. Sosok Rama melangkah lebih dekat, dan setiap kali dia mendekat, makhluk-makhluk halus yang mengurung Roman dan Ayuni mulai menghilang satu persatu. Pocong-pocong itu lenyap, kuntilanak yang melayang di atas pohon tiba-tiba lenyap begitu saja, dan sosok hitam besar menghilang seperti debu tertiup angin. Ini sudah takdir ayah, kata Rama. Aku sudah meninggal,
dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubahnya. Biarkan Ayuni pergi." Ayah Rama jatuh berlutut, menangis histeris di tanah. "Aku tidak bisa, Rama. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Semua ini karena cinta kami padamu. Kami ingin kau bahagia meskipun sudah tiada." Namun sosok Rama tetap tenang. "Kebahagiaanku bukan di dunia ini lagi, Ayah. Dan memaksa Ayuni menikah dengan arwah tidak akan membawa kedamaian bagimu atau baginya." Di saat yang sama suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Roman yang sudah berjaga sejak Ayuni diculik segera menghubungi polisi ketika mereka mengikuti jejak ayah Rama. Petugas polisi tiba tepat waktu, menghentikan ritual yang hampir terjadi. Mereka segera menangkap ayah Rama yang kini tidak bisa lagi melawan dan Ki Sukmo yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Roman menarik nafas panjang, tubuhnya gemetar setelah semua ketegangan itu. Dia menggenggam tangan Ayuni yang kini sudah lemah dan terlihat sangat terguncang. Ketika polisi membawa ayah Rama pergi, Ayuni dan Roman berdiri di sana melihat kepergian orang-orang yang telah menghantui hidup mereka selama ini. Keesokan harinya Ayuni memutuskan untuk tidak langsung kembali ke Salatiga. Ia memilih tinggal di rumah orang tuanya untuk memulihkan diri. Masih dalam keadaan terguncang, Ayuni beristirahat, mencoba menenangkan pikirannya yang penuh dengan kengerian yang baru saja ia alami. Orang tua Ayuni berterima kasih kepada Roman karena telah menyelamatkan putri mereka. Mereka tidak henti-hentinya memuji keberanian Roman, yang meskipun menghadapi bahaya besar, tetap bertahan untuk melindungi Ayuni. Waktu berlalu, seminggu kemudian Ayuni kembali ke sekolah. Dia tampak tenang meskipun masih ada jejak kelelahan di matanya. Tetap mengenakan hijab dan masker sapu tangan miliknya sendiri yang terikat dengan ketat. Ia memasuki ruang guru. Saat ia masuk, Kanaya dan Sulis langsung menyapanya dengan candaan yang khas. "Wah, sudah selesai honeymoonnya, Non. Mentang-mentang udah punya Roman, lupa deh sama kita berdua ya," goda Kanaya sambil tertawa kecil. Ayuni hanya tertawa di balik maskernya, mencoba mengabaikan godaan mereka. Namun tatapannya kemudian beralih ke arah Roman yang berdiri tidak jauh dari mereka, tersenyum dan mengangguk kepadanya. Tatapan itu penuh pengertian, seolah mereka berdua tahu bahwa apa yang telah mereka lewati adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ayuni balas mengangguk, sebuah isyarat sederhana namun penuh makna. Mereka kini mengerti bahwa perjalanan mereka belum selesai. Namun setidaknya untuk saat ini, ancaman yang menghantui mereka telah pergi. Namun Ayuni tahu bahwa Roman akan selalu ada di sisinya dan bersama-sama mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.